Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita melanjutkan belajar bahasa Korea dari nol ya, masih tentang cara baca ya. Ini bacim. Bagaimana sih kita membaca huruf konsonannya ketika dia dua gitu? Nah, kayak gini deh. Kan ini ada D. Kalau seandainya kita coba artikan ke bahasa Hangul biasa, berarti ini D, ini A, ini L, ini K ya. Nah, kita bacanya apa? Apakah kita bacanya dark? Apakah kita bacanya begitu? Dark gitu ya. Jadi di dalam bahasa Korea dia ada aturan ya teman-teman, bahwa ketika kita membaca yang huruf di akhir ini itu ada aturannya. Ada yang dibaca di bagian awalnya saja, ada bagian akhirnya saja. Ada aturannya. Kenapa begitu? Ini saya belajar dari guru yang orang asli Korea. Mereka bilang bahwa kan bahasa Korea itu, yang sudah saya bilang juga di salah satu video sebelumnya, bahwa bahasa Korea itu tipikalnya adalah mereka nggak mau susah ya. Mereka mau yang easy, yang mudah untuk diucapkan gitu. Nah, sama halnya dengan ini. Kalau seandainya kita ngeliat dari 4 huruf ini, kalau seandainya dibaca kan jadi kayak dark atau dark gitu ya. Nah, itu menurut mereka itu agak susah untuk dibaca gitu. Karena kalau kita ingat, mereka itu biasanya bacanya itu adalah contoh satu buah vokal saja, atau dia konsonan plus vokal, atau dia konsonan plus vokal plus konsonan. Ini yang kita pelajari di video sebelumnya kan. Nggak ada tuh yang mereka itu yang 4 begini gitu dalam pengucapannya. Mereka akan mengucapkan hanya 3. Jadi kalau ini apa bacanya? Nah, mari kita bahas di aturan-aturan dalam pembacaan double konsonan di bagian akhir. Oke? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana pembacaan double konsonan di bagian akhir itu. Yang saya maksud ini ya, yang 2 ini. Kalau yang 2 ini kan udah jelas cara bacanya seperti apa. Nah, yang 2 di bawah gimana gitu. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Oke, pertama itu ada saya bikinnya ini mencontoh salah satu bahasan dari guru bahasa Korea di YouTube juga, dari Hailey. Hailey itu dia membahas bahwa ada dua part gitu, ada 2 bagian ya. Ada 2 bagian. Nah, dalam cara membacanya, ini bagian 1. Nah, kemudian yang kedua, ini bagian 2. Jadi dia ada 10 aturan. Nah, 6 aturan pertama itu kita ibaratkan jadi bagian pertama. Kemudian 4 aturan akhir dari nomor 7 sampai nomor 10 itu kita jadikan sebagai part 2. Kenapa kita bagi dia menjadi 2 part? Karena berkaitan dengan cara bacanya. Oke? Cara bacanya beda yang part 1 dengan part 2. Kenapa? Kalau part 1, oke, yang part 1 ini kita bikin di sini ya. Yang part 1 ini mereka itu yang dibaca adalah huruf awal. Oke? Yang dibaca adalah huruf awal. Contohnya, kalau K bertemu dengan S, ini kan K ya teman-teman. Kalau seandainya kita kita baca sesuai dengan Hangulnya, K, S gitu. Nah, apakah ini kita baca? Oh, mari kita besarkan sedikit. Apakah ini Nox? Apakah ini kita baca Nox?
Nox, iya. Apa itu Nox? Apakah ini kita baca Nox? No, kita bukan membacanya Nox, tapi kita membacanya adalah Nok. Oke? Yang kita baca adalah Nok ya. Nok yang kita baca. Dengan kata lain yang kita baca itu adalah yang bagian ini. N-O-K. Jadi, knock. Nah, itu yang pertama. Ketika K bertemu S. Nah, yang kedua. Ketika N bertemu dengan J. Ketika N bertemu dengan J. Nah, gimana contohnya ini? Ini kan A. Ini N. Ini J. Nah, ini ada. Apakah kita membacanya Anda? Apakah kita membacanya seperti ini? No, kita membacanya adalah an. Oke, kita bacanya adalah anta. Oke, nah ingat ya teman-teman, kalau kita bahas kemarin itu bacim, ketika N bertemu dengan D, maka D-nya ada di double. Jadi, seharusnya ini cara bacanya jadi kayak gini loh. Kayak cara bacanya itu jadi kayak, oke, kita lagi belajar bahasa Korea. Oke, kita bacanya jadinya anda. Nah, kenapa bacanya anda, Dila? Karena ada aturan bacim. Kalau teman-teman belum ingat, saya juga belum hafal-hafal banget ya bacim ini. Kalau teman-teman ingat, di salah satu video pembahasan bacim itu udah dibahas bahwa ketika N bertemu dengan D, maka dia akan menjadi double. Jadi dia anda. Jadi bukan anda, tapi anda. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kalau L ketemu B. Oke, L ketemu B. Ketika Luhut Binsar bertemu LB gitu ya. Ketika L ketemu B, maka yang dibaca adalah bagian awal. Ini apa bacanya? Ini kan yo. Ini D, ini O, ini L, ini B. Apakah kita bacanya yo dog? Apakah kita bacanya yodog? Tidak. Yang kita baca adalah yodol. Oke, yang kita baca jadinya yodol. B-nya ini tidak kita baca. Oke? Kemudian yang aturan keempat, ketika L bertemu dengan S, maka yang dibaca awalnya juga. Ini contohnya. Ini kan we ya. We. Ini go. Ini L, ini S. Kalau kita tulis berarti apa? We goals. Apakah kita bacanya we goals? Tentu saja tidak. Kita bacanya we goal. Kita baca jadi we goal. Oke? Lanjut. Ketika L bertemu dengan T. Ini kan L, ini kan T ya. Nah, yang kita baca yes. Ini H A L T D A. Apakah kita membacanya halda? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Kita bacanya adalah halda. Oke. Jadi bacanya adalah halda. Oke. Kita bacanya halda. Bukan halta. Oke. E-nya ini tidak kita baca. Lanjut. Kalau B ketemu S. Muhammad bin Salman dong, BS.
Jadi B ketemu S. Kalau B ketemu S kayak gini, ini kan kayak ini A, ini B, ini S. Apakah kita akan membacanya cups? Tentu saja tidak, saudari-saudara. Kita akan membacanya cup. Kalau bacanya jadi cup. Oke. Nah, kemudian ini kita kasih contoh lagi lah, satu lagi. Ini kan O, ini B, ini S. Ini sering nih muncul saya gitu ya, enggak gitu. Nah, gimana kita bacanya? Apakah ini adalah ops? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Bacanya adalah op. Oke? Itu aturan untuk 6 pertama. 6 pertama ini pada intinya yang kita baca adalah huruf awalnya. Huruf akhir kita eliminasi. Oke? Itu yang perlu diingat. Berarti walaupun dia itu ada 2 huruf di bagian bawah itu, huruf akhir itu kita eliminasi. Yang kita baca adalah huruf awal. Apa aja itu? K bertemu S, N bertemu J, L bertemu B, L bertemu S, L bertemu T, B bertemu S. Gimana menghafalnya, Mbak Dila? Apakah ada pakemnya? Gak ada pakemnya, kata si Heli, teman-teman. Ini jadi kayak aturan aja dan dipelajari aja gitu. Dengan kita sering latihan, katanya bakal bisa lebih paham, lebih ingat, katanya. Nah, yang kedua itu adalah yang dibaca adalah huruf akhirnya. Khusus untuk huruf akhir, semuanya diawali dengan L. Dan si L kita hilangkan ya. Ini bukan L anaknya Ahmad Dhani ya. Nah, si L itu kita hilangkan. Yang kita baca adalah yang huruf akhirnya. Nah, ini tadi yang kita jadikan contoh. Ini kan seharusnya ini L bertemu K ya. Ini seharusnya kan D, A, L, K. Apakah dia kita baca dog, teman-teman? Tentu saja tidak. Yang kita baca apa? Yang kita baca adalah dal. Kok dal? Yang kita baca adalah duck. Yang kita baca adalah duck. 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 Kemudian ini apakah kita membacanya adalah Sam? Ustadz Salim? Apakah kita membacanya Sam? Tidak, teman-teman. Yang kita baca adalah Sam. Oke? L ketemu B. Ini apakah kita bacanya adalah Balda? Apakah seperti itu? Tentu saja tidak, teman-teman. Kita bacanya adalah Babda. Ya. Jadi kita bacanya iut gitu. Iut. Sama ini iut gitu. Kalau ini tadi iut gitu. Nah, ini pengecualian, kata Hailey. Kenapa itu pengecualian? Kita juga tidak tahu. Dia sudah begitu dari sononya. Ketika L, ini kan L bertemu P ya. Nah, ini bacanya bukan L ta, bukan juga L ta. Tapi apa yang bakal kita? Yang dibaca jadi ebta. L bertemu B, P, dia menjadi B. Ini ada di aturan bacaan sebelumnya yang sudah kita pelajari. Di mana ketika L bertemu dengan P, maka dia berubah menjadi B. Oke? Nah, itu teman-teman untuk cara membaca huruf akhir yang dia itu double ya.
Ibaratnya dia di dalam satu kata ada 4 huruf, padahal biasanya kan cuma ada 2 atau 3 huruf. Nah, dia ada 4 huruf. Nah, bagi khusus si 4 huruf ini, bagaimana aturan membacanya, itu sudah kita bahas di video ini, oke? Nah, untuk mempermudah, yang kita baca di akhir itu hanya orang-orang yang berawalan dengan huruf L dan itu ada 4 macam saja. Oke, atau lebih tepatnya cuma 3 macam saja. Oke, ketika L bertemu K, L bertemu M, dan L bertemu B, maka yang dibaca adalah kamaba ini. Kita bisa, cara mudahnya mungkin ya, menghafalnya adalah ketika L bertemu dengan si kamaba, maka si L tidak kita anggap. Kita akan membaca si kamaba. Oke? Sedangkan kalau yang lain gitu, selain dari si kamaba bertemu L gitu ya, maka dia kita baca awalnya. Oke? Sejauh ini apakah sudah paham teman-teman? Semoga sudah paham ya. Kalau seandainya belum paham, silahkan untuk ditanya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Ini juga saya lagi belajar. Semangat untuk kita sama-sama belajar. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye semuanya.